Jika didirikan menjadi dua kelompok, kalau benda hidup merupakan benda yang bagaimana? Ada yang bisa jawab benda hidup? Benda hidup? Ya. Ya. Ini benda hidup? Yang kedua, itu adalah indikasi tentang benda mati. Ada yang disebutkan benda mati itu benda yang bagaimana? Benda mati, benda yang bagaimana? Silakan. Enggak. Benda mati itu benda yang tidak bergerak, tidak bisa bernafas, tidak apa ini? Tidak berkembang. Iya. Yang namanya keseluruhan observasi itu merupakan salah satu tes yang isinya pengamatan. Mengamati itu menggunakan alat maupun tidak. Misalnya kalau menggunakan alat, jadi kita menggunakan alat itu paling-paling. Kalau kita menggunakan senjata, mungkin menggunakan menggunakan. Setelah itu, kita mengobservasi dengan apa lagi? Apa? Dengan indera pendengaran untuk benda hidup di situ dikelompokkan menjadi beberapa macam. Ada yang tumbuhan, hewan, manusia. Berarti kalau tumbuhan itu ciri-cirinya apa di situ? Hijau punya otak, jantung, paru-paru, apa berdarah, kami tetap hidup. Sedangkan kalau ciri tumbuhan yang hidup seperti hewan, ciri-cirinya hewan, ciri-ciri hewan, kalau manusia nafas, berkembang biak, membutuhkan makanan juga, bergerak. Di sini ada yang bisa mendefinisikan secara rinci apa yang dimaksud dengan struktur tes laporan observasi. Ini adalah pengamatan menggunakan alat bantu maupun tidak. Kalau yang namanya tes laporan observasi itu menggunakan alat bantu atau tidak sama ya. Jika kita tetap mengamati mau menggunakan misalnya kamera ya, ataupun menggunakan HP, ataupun menggunakan indera penglihatan secara kita tetap bisa mengobservasi sesuatu tidak ataupun objek. Lalu, kita yang belum paham tentang tes laporan observasi. Belum lagi, kemudian tes laporan observasi. Tes laporan observasi itu misalnya kita memiliki seekor ayam. Ya. Ayam ini kalau amati bisa dilakukan secara langsung. Jadi ayam mempunyai ciri-ciri apa? Kaki dua. Termasuk dengan apa? Jadi tes laporan observasi itu sifatnya seperti ini. Kamu ada satu objek, lalu kamu mengamatinya dan bisa mendefinisikan objek apa dengan sesuatu itu. Ya. Biasanya dalam struktur tes laporan observasi itu ada dua struktur. Yang pertama apa? Bisa disebutkan ya bisa. Yang pertama tes pernyataan umum atau klasifikasi dan anggota aspek yang dilakukan. Ya, pernyataan umum atau klasifikasi itu maksudnya apa? Bagian yang berisi tentang informasi dasar mengenai hasil pengamatan yang telah dilakukan, baik tentang hewan, tumbuhan,
fenomena alam, sejarah maupun tempat yang bersifat umum. Ya, jadi yang namanya struktur dan laporan observasi itu didasarkan pada dua hal. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Dulu kalian pernah ingat pelajaran tentang paragraf deduktif maupun induktif. Ya, kalau laporan observasi itu lebih condong ke paragraf yang sifatnya deduktif karena kesimpulannya ada di depan. Setelah adanya kesimpulan depan atau di awal, kita baru masuk ke kata anggota atau aspek yang dilaporkan. Jadi apa lainnya? Ini adalah tidak ingat dengan orang yang deduktif atau induktif. Siapa yang ingat? Silakan tanya Ibu. Kalau ini observasi itu yang pertama bahasanya bersifat baru, ya, berupa fakta, tidak berupa opini, ya. Lalu ada lagi yang namanya istilah atau definisi. Ya. Jadi yang namanya laporan observasi itu ciri kebahasaannya yang pertama harus bagus, tidak bersifat opini dan adanya kalimat definisi. Jadi boleh kalian lihat di halaman 7 pengelompokan struktur dan laporan observasi dari teks natur di bumi ini. Perhatikan, ada yang namanya hewan kontrol data, ya. Hewan kontrol data ini mungkin terkait dengan pelajaran kita, ya. Hewan kontrol data itu hewannya bagaimana? Lalu ada yang namanya hewan kontrol data. Hewan yang bagaimanakah hewan kontrol data itu? Tulang belakang. Bisa dicontohkan ini? Hewan kontrol data. Boleh, maka masuk yang namanya ya, tidak memiliki tulang belakang. Yang memiliki tulang belakang itu misalnya hewan mamalia, apa sih? Dari hewan ini, ikan apa yang kamu ketahui? Yang termasuk ikan yang memiliki tulang belakang. Ikan apa? Ikan apa? Ikan apa? Lele, betul? Terus kalau yang menggolongkan reptilia, reptilia berarti istilahnya reptil, ya. Yang tebal, memiliki taring, ya. Apa misalnya? Buaya, amfibia berarti hidup di luar.